Selebtober, kasus ini bukan lagi sekedar kabar selebritis biasa. Nama Amar Zoni kembali jadi sorotan, dan kali ini bukan cuma soal hukum, tapi juga menyeret masa lalu, luka pribadi, sampai rumah tangga yang sudah berakhir. Di ruang sidang, Amar bicara panjang lebar, tapi bukannya meredam situasi, justru pernyataannya malah memancing reaksi baru. Dan kali ini bukan netizen dulu yang bereaksi, tapi orang terdekat dari masa lalunya. Kasus yang menjerat Amar Zoni atas dugaan penyebaran narkoba di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat masih terus bergulir dan semakin panas. Pada sidang yang digelar Kamis lalu, Amar membacakan pledoi atau pembelaan sepanjang 100 halaman. Bukan hanya berisi bantahan, tapi juga curhatan hidup yang penuh luka. Dalam pembelaannya, Amar mengungkap satu persatu kehilangan yang ia alami. Ia kehilangan kedua orang tuanya, kehilangan sang adik, dan yang tak kalah menyakitkan, ia juga kehilangan rumah tangganya. Amar secara terbuka mengakui bahwa di saat ia sedang menghadapi kasus narkoba untuk kedua kalinya, justru di saat itu pula sang mantan istri memilih untuk mengakhiri hubungan mereka. Sosok yang dimaksud adalah Iris Bella. Di titik itu, Amar mengaku berada di kondisi paling rendah dalam hidupnya. Ia merasa seharusnya mendapatkan dukungan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia merasa ditinggalkan di saat sedang jatuh. Namun di balik pengakuan itu, Amar juga menyampaikan sesuatu yang cukup mengejutkan. Ia menyadari bahwa dirinya tidak pantas bersanding dengan wanita yang ia sebut sebagai sosok soleha seperti Iris Bella. Di tengah kebahagiaan kami tanpa ada satupun kurangnya, saya mengakui ada saja keinginan bodoh saya. Saya sudah bertahun-tahun menjaga recovery saya, namun tetap saja saya melanggar. Craving itu muncul lagi lebih sering, dan sekali lagi salahnya tidak segera ke dokter dan tidak pula bercerita dengan istri. Malah saya tahan sendiri. Sampai kemudian saat itu kebetulan ada pekerjaan di Thailand selama 14 hari, dan kebetulan juga di sana ganja legal. Jadilah saya relapse lagi, jatuh lagi. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Sampai setibanya di Jakarta, keinginan pakai pun semakin besar, sehingga saya putuskan meminta tolong kepada sepupu saya untuk dicarikan. Tapi karena kita berdua awam dan barang itu pun juga tidak mudah didapat, maka polisi pun mencurigai, dan untuk kedua kalinya saya pun tertangkap oleh Polres Jakarta Selatan. Kali ini tanpa adanya barang bukti, hanya urin saya yang positif karena baru pulang dari Thailand, sehingga itu membuat heboh semuanya sekaligus menghancurkan segalanya. Karena bukan saya saja yang melainkan mantan istri dan anak-anak yang kena imbasnya, dan itu yang membuat saya sangat terpukul. Selalu saja saya kalah dari adiksi ini, kalah melawan nafsu diri sendiri. Selalu saya yang menjadi antagonisnya, karena tidak komit dengan tekad saya. Saya akui itu. Nafsu ini yang terlalu besar yang membuat saya kalah. Tidak pernah berpikir bahwa impact-nya akan luar biasa besar, persis seperti kasus ini. Terlalu menggampangkan, namun lupa kalau sebagai public figure konsekuensi yang saya terima 2 kali lebih besar dibandingkan orang biasa kebanyakan. Hakim pun waktu itu memutus saya kembali lagi menjalani rehab. Sungguh menyakitkan bukan karena rehabnya, melainkan kabar yang saya terima datang dari mantan istri saya, yaitu keinginannya untuk bercerai. Meminta saya untuk berikan talak kepadanya. Ya tentu saja saya menolak. Untuk saya yang dibesarkan oleh keluarga yang tidak ada kata bercerai, dengan melihat betapa besar cinta Bapak kepada Mama, bahkan sampai Mama menutup mata pun, Bapak masih tetap setia dan memilih membesarkan kami sendiri, tanpa didampingi pasangan lain sampai akhir hayatnya. Tentu saya tidak akan ada kata bercerai di hidup saya. Namun berbeda lagi dengan pandangan mantan istri saya. Dia pun tetap memaksa meminta talak. Sebagaimanapun saya sudah meminta maaf, memohon, merajuk, meratap, menangis meminta dikasihani, meminta kesempatan sekali lagi agar jangan sampai berakhir. Namun keputusannya udah bulat. Sebagaimanapun sudah saya tunjukkan perubahan setelah saya pulang dari menjalani rehab.
tetap tidak berubah sama sekali tekadnya. Dan inilah titik terendah saya. Seolah-olah kenangan buruk itu muncul secara bersamaan tentang kehilangan. Dan antara hati, pikiran, dan badan tidak berjalan seiringan. Di pikiran saya mengatakan, memang pantasnya orang seperti saya ini ditinggalkan. Orang seperti saya tidak pantas bersanding dengan wanita soleha. Pernyataan ini bukannya meredakan suasana nih guys, justru membuka luka lama yang kembali disorot publik. Dan benar saja, reaksi pun langsung datang. Bukan hanya dari netizen nih, tapi juga dari sosok yang kini berada di sisi Iris Bella, yaitu Haldi Sabri. Melalui pernyataannya, Haldi menilai bahwa seharusnya Amar fokus pada pembelaan kasusnya, bukan justru membawa-bawa nama orang lain. Terlebih lagi seseorang yang kini sudah memiliki kehidupan baru. Ia bahkan menyebut pembelaan yang disampaikan Amar terkesan berlebihan. Dan kalimat yang menusuk, jangan membawa-bawa istri orang. Pernyataan ini langsung jadi sorotan, seolah menjadi garis tegas bahwa ia tidak ingin masa lalu istrinya kembali diseret ke dalam kasus yang sedang berjalan. Namun seperti biasa nih guys, netizen langsung terbelah menjadi dua. Ada yang membela Amar dan mengingatkan bahwa sebelum bersama Haldi, Iris Bella adalah istri sah Amar selama bertahun-tahun, seperti yang disampaikan oleh akun @bunda_azahra. Sekarang istri orang, dulu kan istri AZ ya. Dia menceritakan kisah hidupnya yang dulu bukan sekarang, lebay. Ada lagi dari akun @nana_angtari. Amar tidak menyudutkan siapapun, yang saya lihat dia mencurahkan isi hatinya dan tidak salah. Kalau Amar tidak bercerai dengan Iris juga, situ juga nggak mungkin dapat Iris. Jadi ambil hikmahnya saja. Jatuhnya sama saja itu lebay juga. Namun komentar itu dijawab Haldi dengan jelas. Kalau saya jelas, yang saya bela istri saya. Namun ada juga yang berdiri di pihak Haldi, menganggap bahwa masa lalu seharusnya tidak lagi diungkit, apalagi dalam konteks pembelaan di ruang sidang. Perdebatan pun semakin melebar. Haldi bahkan akhirnya memberikan klarifikasi untuk menjelaskan posisinya dalam situasi ini. Di tengah semua polemik ini, publik kembali diingatkan pada perjalanan rumah tangga Amar Zoni dan Iris Bella. Keduanya menikah pada tanggal 28 April 2019 dan selama kurang lebih 4 hingga 5 tahun mereka membangun rumah tangga bersama. Namun perjalanan itu tidak selalu mulus. Mereka pernah mengalami kehilangan ketika anak pertama mereka yang kembar meninggal tak lama setelah lahir. Sebuah luka yang tentu tidak mudah dilupakan. Setelah itu, Iris Bella kembali hamil dan dikaruniai anak ketiga dan keempat. Dan yang setelah itu, setelah putri kami lahir, ternyata dia meminum ketuban. Jadi telat bernafas gitu, saat keluar nggak langsung menangis. Nah itu yang membuat kami agak sedikit khawatir. Makanya tadi bilang sama suami kan dia agak sedikit shock karena kita pernah merasa kehilangan kan. Jadi waktu tahu baby yang keluar nggak nangis, wah kita udah panik duluan gitu. Tapi alhamdulillah setelah ditangani sama dokter, memang hal yang wajar ternyata ya saat baby menelan ketuban banyak gitu. Jadi seperti kayak disedot ya gitu. Terus sempat batuk-batuk, putri kami alhamdulillah bisa menangis dengan kencang, terus alhamdulillah setelah itu sehat gitu. Dan kita semua kayak baru bisa tenang, udah bisa tersenyum. Namun pada akhirnya hubungan mereka harus berakhir. Keduanya resmi bercerai pada tanggal 1 Februari 2024. Kini kisah itu kembali dibuka. Bukan karena nostalgia, tapi karena terseret dalam pembelaan sebuah kasus hukum. Dan di titik ini publik mulai bertanya-tanya, apakah ini murni luapan emosi seseorang yang sedang tertekan atau justru strategi untuk menarik simpati. Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya. Tapi
Ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya, ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pasti mempertimbangkan semuanya, saya mikirkan segala konsekuensinya, saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga, gitu. Saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya. Netizen pun langsung ramai dan panas, merasa geram dengan sifat dan kelakuan Amar. Bahkan akun Excuse Me mengatakan apa urusannya sama mantan istri. Lagi-lagi dengan Edmund, udah kayak sidang cerai jatuhnya. Komentar dari Ed Anggun, makanya kalau nggak mau bercerai jangan kebanyakan tinggal. Ada juga yang pro dengan Amar dan gak menyalahkan seperti yang dibilang oleh Ed Ayaski. Ya emang ada yang salah, dia lagi menceritakan kronologi, yang penting Amar sudah menyadari keadaannya sekarang. Akun Ed Kinanti, sabar ya bang, ada saatnya bang Amar bahagia, gak tega memang mendengarnya. Bukti dukungan dari fans untuk Amar. Nah, kalau menurut kamu nih guys, apakah Amar memang perlu membawa nama Irish Bella dalam pembelaannya? Atau justru itu langkah yang keliru di saat ia sedang menghadapi kasus serius? Dan satu lagi nih guys, pernyataan tegas dari Haldi Sabri ini menurut kamu berlebihan atau justru wajar sebagai seorang suami? Yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar, karena topik ini jelas belum selesai dan masih akan terus jadi perbincangan.